Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello precious people, welcome back to English Asik. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar lagi bahasa Inggris bersama English Asik. Hari ini kita akan membahas soal TOEFL, dan kali ini saya akan membagikan tips and trick cara menjawab soal TOEFL secara cepat dan juga tepat. Oke, langsung saja. Number one. Nah, ketika menjawab soal TOEFL, sebetulnya teman-teman perlu teliti mengidentifikasi mana subjek dan juga verb. Ketika sudah bisa mengetahui mana subjek dan juga verb, akan gampang sekali ketika mengerjakan soal TOEFL lainnya. Oke? Number one, blah blah blah, range in color from pale yellow to bright orange. Sini ada range, ini verb. Nah, ini ada in, prepositions. Ini tuh ada, ketika ada prepositions, maka in color from pale yellow to bright orange, ini merupakan sebuah object of prepositions. Saya pernah membuat juga videonya tentang object of prepositions. Untuk teman-teman boleh banget untuk dicek. Ketika ada object of prepositions, ini kita abaikan saja karena object of preposition ini nggak bisa dijadikan subjek ataupun verb. Kita coret saja. Jadi kita fokusnya ke sini saja. Ini udah ada verb, yang hilang apa? Yang hilang S. Gitu. Subjek. Yang belum ada subjek. Ketika dalam soal TOEFL, itu yang penting adalah harus lengkap antara subjek dan juga verbnya. Ya, ketika ini kosong subjeknya, maka yang dicari dalam option itu subjeknya. Ini kalimat satu clause yang berisikan satu subjek dan juga satu verb. Oke, yang kita butuhkan dalam option ini hanya subjeknya. Ini semua mengandung subjek, can raise, can raise, can raise, can raise. Ini subjek dalam bentuk plural. Tapi yang kita butuhkan hanya subjeknya saja. Yang mana? Maka which, yang ada which, ada that, yang ada konektor. Kayak gini-gini ini salah ya. Karena yang kita butuhkan hanya subjeknya saja. Pure subject. Oke. Number two. Blah 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 of precious gems determined by their hardness, color, and brilliance. Ini is determined adalah verb dalam bentuk passive voice ya. Ini di sini objek by, maka ini satu clause ya. Nah, yang di sini yang hilang tuh apa? Adalah subjek yang hilang. Ini of precious gems. Ini merupakan object of prepositions. Maka ini bukan subjek ya guys. Jangan sampai terkecoh. Maka kita cari di sini yang mana sebagai subjek. The valuable ini bukan subjek ya, bukan noun. Karena yang bisa menjadikan subjek itu adalah noun, pronoun, atau kata ganti, dan juga noun phrase. Noun phrase. Noun phrase. Noun itu kata benda ya, teman-teman. Bag, apalagi? Handphone, itu kata benda. Kalau pronoun, she, he, it, nah itu kata ganti. Noun phrase itu misalkan good game, nice car, itu noun phrase. Nah, sedangkan ini yang termasuk dalam subjek ini, ketiga ini mana? Yang ada di sini. The valuable ini bukan noun. Karena ketika ada able belakangnya ini bukan noun. Ini coret salah. It is the value. Ini the value, benar. Apa namanya? Noun. Tapi ini ada is. Kita nggak butuh verb. Ya, ini juga ada is. Kita coret. Yang benar ini the value.
Ya. Oke, number 3. Blah blah blah, a tomato spins. Di sini kita lihat yang mana sebagai subjek, yang mana sebagai verb. A tomato ini subjek, spins ini verb. Ini in bla bla bla, pokoknya ada preposition, ini kita abaikan karena ini object of preposition. Dia nggak bisa berperan sebagai subjek dan juga verb. Nah, di sini tuh dua clause ya guys, dua clause. Oke, ini it ada subjek, spins ada verb. Ini pun sama, ketika ada preposition kita hapus saja karena ini nggak berperan sebagai subjek dan juga verb. Nah, ketika ada dua subjek dan juga dua verb, maka dibutuhkan yang namanya conjunction atau konektor atau penghubung. Ya. Ini perlu yang namanya konektor. Ketika dua subjek ya, dua subjek, dua verb, kita butuh yang namanya konektor. Nah, yang mana konektor di sini? Nah, kita cari di sini ada although. Although ini sebagai konektor. Maka yang benar adalah number C. Oke, wait. Kita move ke bawah. Oh, ini kita hapus dulu berarti. Kita move dulu ke bawah untuk number 4. Di sini, ini adalah subjek ya. Subjek. Di sini, ini kita hiraukan dulu saja. Kita cari dulu verb-nya. Ini is worded verb. Sini sudah ada subjek dan juga verb. Maka, karena ini satu clause, kita nggak membutuhkan apa-apa lagi ya guys. Di sini, nggak membutuhkan conjunction. Dan ketika dalam option ada verb, maka ini salah. Ya, ini salah. Ini conjunction juga salah. Ini ketika ada sebuah subjek diikuti koma, terus di sini ada koma lagi, maka kalimat ini disebut a positive. A positive itu apa? A positive itu merupakan sebuah kata penerang dari si subjek ini. Gitu. Jadi the Cal the Toad Medal adalah apa gitu. Maksudnya tuh kayak begitu. Tapi ini bisa disampaikan juga dengan koma ya. Jadi ini diisi dengan a prize. Jawaban yang benar adalah a prize. Oke. Number 5. The home ini sebagai subjek. Ini of ini bukan ya. Ini object of preposition. Consist ini verb. Nah, ini of ini pokoknya ada preposition. Ini enggak jadi subjek, ini pun enggak jadi verb ya. Jadi ini enggak jadi subjek dan juga verb. Nah, ini satu clause. Ketika satu clause, itu hanya butuh subjek dan juga verb saja. Maka, dalam option, itu salah ketika mengandung subjek dan juga verb. Karena dalam satu clause ini, hanya dapat satu subjek dan juga satu verb, maka tidak boleh ada ditambahkan verb lainnya ataupun subjek lainnya. Kita lihat pada option. Di sini yang sebagai verb
dan juga subjek itu salah ya. Ini grow. Verb ini salah. Grows juga verb ini juga salah. Ini they grow ini salah juga. Nah, yang betul adalah growing. Karena ini bukan termasuk dalam verb dan juga dalam subjek. Mungkin sekian. Oke, kita masih banyak lagi soal selanjutnya, tetapi saya akan membuat video ini menjadi part 1. Untuk teman-teman, boleh bantu lanjut di part 2. Thank you so much for watching and your attention. See you on the part 2 or on the next content.